Bab 29, menyerang dengan kekuatan orang lain. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Jiang Zisu, Ni Tian dengan tenang pergi mencari Ni Donghai. Sejumlah besar anggota klan Ni berkumpul di salah satu paviliun utama mereka. Tidak hanya Ni Donghai dan saudara-saudaranya di sana, tetapi bahkan anggota generasi kedua ada di sana. Termasuk Ni Qian dan Ni Kan. Saat Ni Tian tiba, dia menemukan bahwa kakeknya tampak agak muram dan wajah Ni Qian penuh dengan keluhan. Tampaknya mereka telah berdebat dengan Ni Beichuan. Ni Kan menoleh dan melihat Ni Tian datang ke arah mereka, dan kemudian segera mengumumkan, Ni Tian ada di sini. Dalam sekejap, semua tatapan tertuju pada Ni Tian. Ni Tian, apakah Sekte Jiang pergi? Ni Nanshan bertanya. Ya, Ni Tian mengangguk. Dia mengajukan beberapa pertanyaan kepada saya, berbicara dengan Tuan Li, dan kemudian pergi. Mendengar bahwa Jiang Zisu telah pergi, setiap anggota klan Ni tampaknya memiliki beban besar yang terangkat dari pundak mereka dan tiba-tiba merasa lega. Jiang Zisu sangat dihormati dan ditakuti oleh klan Ni sehingga setiap kali dia ada, tidak ada yang berani berbicara dengan suara keras. Apa yang sekte itu tanyakan padamu? Kata Ni Beichuan dengan wajah datar. Ni Tian tidak ragu sedikit pun untuk mengulangi pertanyaan Jiang Zisu dan bagaimana dia menjawab. Kamu tersedot ke dalam celah spasial dan entah bagaimana secara ajaib kembali ke klan kami? Ni Beichuan memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan menatap Ni Tian dengan mata ragu. Seolah berharap menemukan celah dalam cerita dari ekspresi Ni Tian saja. Di bawah tatapannya, Ni Tian tidak mengatakan sepatah kata pun, dan sebenarnya tampak cukup tenang. Setelah menatap sebentar, Ni Beichuan gagal menemukan apapun, lalu tiba-tiba berkata, belati yang diberikan Ansi kepadamu adalah tanda permintaan maaf karena telah masuk tanpa izin ke properti klan Ni. Sehingga harus diserahkan ke gudang. Ni Donghai mengeluarkan herem dingin. Kakak kedua, Ni Qian juga dengan marah berkata. Dia dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah hadiah untuk Little Tian, jadi itu harus menjadi milik Little Tian. Kenapa dia harus menyerahkannya? Ni Tian menjadi kosong sejenak. Namun hanya butuh beberapa saat sebelum dia menyadari apa yang Ni Qian perdebatkan dengan Ni Beichuan. Ni Beichuan mengangkat suaranya dan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Melirik anggota klan tertentu lainnya. Aku adalah penguasa klan Ni. Seorang Siyi harus menebus karena menerobos masuk ke properti klan Ni terlepas dari pertahanan kita. Dan dia berkata pada dirinya sendiri bahwa belati di tangan Ni Tian adalah penebusan. Mayoritas anggota klan yang dia lihat menimpali. Pemimpin klan benar. Itu solusi yang masuk akal. Itu hanya adil. Hanya sebagian kecil anggota klan yang tampaknya mendukung Ni Donghai. Tapi mengetahui kekuatan Ni Beichuan telah meningkat secara bertahap. Bahkan jika mereka tidak puas di dalam, tidak satu pun dari mereka berani berbicara. Ni Qian menggigit bibirnya. Matanya yang cerah dipenuhi amarah dan dendam. Ni Donghai benar-benar kecewa dengan anggota klan. Dia menghela nafas dan bersiap untuk membujuk Ni Tian untuk menyerahkan belati. Baru saja, Ni Tian secara bertahap mengangkat tangannya yang memegang belati dan sambil tersenyum berkata, setelah menjawab pertanyaan Sekte Jiang, saya mengeluarkan belati. Mengatakan kepadanya bahwa itu bukan milik saya, dan mengatakan bahwa saya ingin serahkan pada Tuan Li. Namun, Sekte Jiang mengatakan bahwa karena itu diberikan kepada saya harus menyimpannya dan melindunginya, tidak mengecewakan niat baik Ansi. Tapi, dia berhenti sebentar, dan menatap Ni Beichuan. Karena ketua klan mengatakan belati itu harus dimasukkan. Aku akan menyerahkannya. Dengan kata-kata ini, dia membuka tangannya, menunggu Niping, orang yang bertanggung jawab atas gudang, untuk datang dan mengambilnya. Namun, tepat setelah dia menyelesaikan komentarnya, anggota klan yang sebelumnya berteriak dan menuntutnya untuk menyerahkan belati, tiba-tiba semua diam. Bahkan Ni Beichuan memiliki berbagai ekspresi yang melintas di wajahnya. Yang benar adalah dia tidak tahu apakah Ni Tian mengatakan yang sebenarnya. Jika itu benar, dan Jiang Zisu benar-benar telah mengucapkan kata-kata itu, maka dia sama sekali tidak berani menentang keinginannya. Belum lagi Jiang Zisu sudah pergi, bahkan jika dia masih di klan Ni.
Ni Beichuan tidak akan berani pergi kepadanya untuk memverifikasi klaim Ni Tian. Dia bahkan tidak ingin mencari bukti dari Li Fan, kalau Li Fan mungkin kurang memikirkannya. Belati itu segera menjadi sedikit merusak pemandangan baginya. Ni Beichuan tetap diam dengan ekspresi tak terbaca. Ni Tian mengangkat tangannya dan melambaikan belati merah, berteriak, "Paman Niping." Niping adalah salah satu pembantu terpercaya Ni Beichuan. Baru-baru ini, dia sengaja membuat rintangan untuk Ni Qian ketika dia menukar permata Flame Cloud. Dan telah mengurangi banyak permata Flame Cloud dari transaksi Ni Qian. Namun, ketika Ni Tian hanya berdiri di sana menunggunya untuk mengumpulkan belati, dia tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap Ni Beichuan dengan takut-takut. Melihat Niping tidak berani mengambilnya, Ni Tian dengan sukarela melangkah maju dan mendorongnya ke tangannya sambil tersenyum. "Ini dia. Nanti, aku akan memberitahu Tuan Li bahwa aku telah menyerahkan belati itu ke gudang klan Ni. Lagi pula, aku terlalu muda, dan betapa tidak pantasnya jika aku memegang alat spiritual tingkat tinggi, kan?" Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sistem peringkat alat spiritual, dia tahu bahwa belati dari Ansi ini adalah benda yang luar biasa. Apa? Tidak. Saat Niping mendengar bahwa Ni Tian akan memberitahu Li Fan, dia menggigil ketakutan. Seolah-olah belati itu tiba-tiba berubah menjadi masalah yang panas. Tanpa ragu-ragu, dia mendorongnya kembali ke tangan Ni Tian secepat yang dia bisa. Kemudian, dia berbalik dan menatap Ni Beichuan dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya, seolah-olah dia akan menangis. Ni Beichuan juga terkejut dengan tindakan Ni Tian. Dia melihat Ni Tian dalam-dalam, dan tanpa pilihan lain, dia berkata, "Karena Sekte Jiang menyuruhmu untuk menyimpannya, maka kamu sebaiknya merawatnya dengan baik." "Oh, baiklah kalau begitu," kata Ni Tian acuh tak acuh. "Terima kasih banyak, Ketua Klan." Sebelumnya, dia selalu memanggil Ni Beichuan sebagai kakek kedua, tetapi setelah Ni Beichuan mengambil alih klan, dia menjadi semakin berlebihan. Dengan demikian, dia tidak lagi memanggil Ni Beichuan seperti itu, melainkan memanggilnya Master Klan seperti orang luar. Dalam hati Ni Tian, Ni Beichuan tidak lagi pantas disebut kakek. Ni Donghai mengeluarkan herem dingin. "Bisakah kita pergi sekarang?" Ni Beichuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Ni Donghai kemudian menoleh ke Ni Tian dan berkata, "Ayo pergi. Kamu tinggal bersamaku selama beberapa hari ke depan." Saat mereka berbicara, Ni Donghai membawa Ni Tian pergi, menuju paviliun batu yang tenang yang dia tinggali saat ini. Sambil memegang dagunya tinggi-tinggi, Ni Tian menyusul mereka, merasa cukup puas. Setelah tiba di paviliun batu, Ni Donghai menutup pintu sebelum dia mengelus kepala Ni Tian dengan penuh kasih sayang. Sambil tersenyum, dia berkata, "Anak pintar." Ni Tian tertawa pelan. Sangat menyadari bahwa Ni Donghai telah melihat triknya dengan sengaja menekan Ni Beichuan dengan Jiang Zisu. Ni Qian sangat ingin bertanya kepada Ni Tian apa yang telah terjadi selama 10 hari terakhir. "Tian kecil, selama kamu pergi." Ni Donghai melemparkan tatapan tajam padanya, menghentikannya dari menyelesaikan pertanyaannya. Kemudian, dia membawa mereka ke ruang kerja, di mana dia mengambil pena kuas dan mulai menulis dengan cepat di selembar kertas. Di atas kertas, Ni Donghai menulis dengan pukulan yang kuat, "Jangan pernah memberitahu siapapun tentang apa yang sebenarnya Anda alami atau saksikan selama 10 hari terakhir. Dengan basis kultivasi sekte, meskipun kita terpisah 5.000 meter, dia masih bisa mendengar setiap kata yang Anda ucapkan jika dia mau. Ini bahkan termasuk bisikan Anda. Ditambah lagi, kami tidak memiliki kemampuan untuk menutup suara kami." Melihat kata-kata ini, Ni Qian tiba-tiba menjadi waspada, dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Ni Tian juga dengan lembut menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, dia menyadari bahwa, dibandingkan dengan kakeknya, Ni Beichuan sangat bodoh. Karena Jiang Zisu dapat mendengar percakapan mereka dari jauh, dia juga bisa mendengar apa yang dikatakan Ni Beichuan kepada Ni Tian selama dia mau. Secerdas dan berpengalamannya Jiang Zisu.
Kemungkinan besar dia diam-diam memperhatikan dan mendapatkan jawaban yang jujur atas pertanyaannya. Mungkin Jiang Zisu sedang menguping pembicaraan mereka sekarang. Ni Beichuan tidak menyadari hal ini, dan dengan demikian bertindak dengan berpikiran sempit. Jika Jiang Zisu mendengar kata-katanya, itu pasti akan meninggalkan Jiang Zisu dengan rasa asam di mulutnya. Sebenarnya, itu sudah. Pada saat ini, di luar kota awan hitam, Jiang Zisu tersenyum pada dirinya sendiri. Sungguh anak yang pintar. Setelah kata-kata ini, dia tidak menunggu lagi. Mengaburkan ke dalam tindakan, dia terbang menuju Gunung Cloud Soaring seperti sambaran petir merah. Tidak mungkin baginya untuk membuang terlalu banyak energi pada klan Ni. Karena dia tidak dapat dengan mudah menentukan apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya bisa pergi sementara dan menggali kebenaran sedikit demi sedikit di masa depan. Bab 30, Hasutan Li Fan. Li Fan menghabiskan 3 bulan berikutnya di klan Ni, mengamati area di mana celah spasial telah terbuka. Sayangnya, setelah 3 bulan menunggu, Li Fan gagal menyaksikan kemunculan kembali. Namun, berita tentang zona gangguan luar angkasa yang muncul di klan Ni diam-diam menyebar ke seluruh kota awan hitam. Beberapa prajurit Qi asing mulai muncul, satu demi satu, berkeliaran di sekeliling klan Ni. Karena Li Fan telah tinggal di klan Ni, Ni Donghai dan Ni Qian jarang berbicara dengan Ni Tian. Mereka sengaja menunjukkan sedikit minat pada situasi Ni Tian. Keduanya mengerti bahwa selama Li Fan berada di klan Ni, percakapan apapun yang mereka lakukan dengan Ni Tian kemungkinan besar akan terdengar. Ni Tian sendiri memahami tingkat kerumitan situasi. Selama 3 bulan penuh, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di kediamannya, tidak berani mempelajari lebih lanjut kedalaman satu pukulan yang dia pelajari dari tanah misterius itu. Dia khawatir bahwa Li Fan mungkin menangkap beberapa firasat tentang masalah ini dari detail yang paling halus. Sementara itu, di dalam klan An, 3 prajurit Qi dari Sekte Harta Karun Spiritual kembali dari keluarga Ni larut malam untuk menemukan An Si. Mereka dipimpin oleh seorang pria pendek gemuk bernama Qi Yu Heng, yang wajahnya penuh dengan senyum hangat dan abadi. Dia adalah paman bela diri An Si, dan dia tahu 1 atau 2 hal tentang misteri kekuatan spasial. Setelah merenung sejenak, Qi Yu Heng berkata, "Nak, zona gangguan luar angkasa itu tidak muncul lagi selama 3 bulan. Selama waktu itu, saya diam-diam mendekati dan menyelidiki daerah itu, tetapi tidak menemukan anomali pergerakan ruang. Menurut pendapat saya khawatir itu kecelakaan dan zona gangguan luar angkasa lain mungkin tidak akan muncul." Salah satu temannya menambahkan, "Kami sudah bergiliran dan menunggu selama 3 bulan sekarang. Kami dapat meyakinkan Anda bahwa tidak ada hal abnormal yang terjadi di area itu selama ini." Mereka bertiga telah mengambil giliran untuk mengawasi klan Ni dengan cermat. Jika ada anomali yang muncul, mereka pasti akan menangkapnya. Setelah sekian lama, dengan tidak sedikit pun dari aktivitas yang tidak biasa terjadi, mereka secara pribadi mulai percaya bahwa gangguan spasial yang muncul di keluarga Ni mungkin hanya kecelakaan. Masing-masing dari mereka berada di posisi tinggi dan memiliki tugas penting di Sekte Harta Karun Spiritual, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk tinggal lebih lama di kota awan hitam. Menemukan An Si hari ini dan membuat komentar ini, mereka jelas berniat untuk pergi. Sepertinya kita perlu memikirkan hal-hal dari sudut yang berbeda. An Si yang montok dan memikat kembali ke sofa empuk. Dengan satu tangan menopang dagunya yang halus dan matanya yang indah berkilauan dengan kecerdasan, dia tersenyum dan berkata, "Ada seorang anak dari klan Ni bernama Ni Tian, yang menghilang secara misterius selama 10 hari sebelum insiden itu terjadi. Selama 10 hari dia pergi, Sekte Cloud Soaring secara mengejutkan berusaha keras untuk menemukannya. Bahkan Li Fan sendiri menarik banyak hal. Baik klan Yun dan klan Yuan terbalik. Ini bukan kebetulan. Saya tiba di lokasi segera setelah mendeteksi fluktuasi abnormal di klan Ni. Dan anak itu langsung menarik perhatian saya. Awalnya saya tidak tahu bahwa dia adalah Ni Tian yang sama yang telah menghilang selama 10 hari. Setelah menghilang selama 10 hari tanpa penjelasan, dia muncul kembali di klan Ni tepat ketika ruang terbuka.
Saya punya alasan untuk percaya bahwa dia pasti telah memasuki dimensi misterius melalui celah spasial. Terlebih lagi, makhluk hidup jelas bisa tetap hidup di dalam dimensi. Kalau tidak, dia tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Dengan kata-kata ini, Ansi tiba-tiba teringat percakapannya dengan Ni Tian di klan Ni 3 bulan lalu, dan tidak bisa menahan tawa. 3 prajurit Qi yang kuat dari Sekte Harta Karun Spiritual awalnya berfokus pada spekulasinya. Namun, ruangan yang remang-remang itu sepertinya tiba-tiba diterangi oleh tawa manis dan menawannya. Saat mereka menonton Ansi, mereka tampaknya agak terhanyut dan sejenak tenggelam dalam pesonanya yang menakjubkan. Qiu Heng adalah orang pertama yang sadar kembali. Memelototinya, dia menegur. Berhenti bermain dan selesaikan apa yang kamu katakan. Ansi menjulurkan lidahnya, tersenyum, dan berkata, karena tidak ada yang aneh terjadi di klan Ni. Mungkin kita harus fokus pada anak itu Ni Tian dan mencari tahu di mana dia selama 10 hari dia hilang. Aku punya firasat bahwa aktivitas abnormal di klan Ni kemungkinan besar terkait dengan anak itu. Kamu pikir itu disebabkan oleh bocah itu? Ekspresi Qiu Heng berkedip. Seolah-olah dia sedang mempertimbangkan sesuatu. Dia mengangguk dan berkata, itu memang kemungkinan. Beberapa orang dengan atribut batin khusus, atau mereka yang memiliki benda ajaib, memang bisa memicu kekacauan ruang. Tapi anak itu hanyalah seorang remaja. Dengan basis kultivasi yang begitu rendah, bisakah dia benar-benar menyebabkan sesuatu seperti itu? Paman bela diri, tolong tinggal selama beberapa hari lagi, pinta Ansi. Aku akan membuat rencana dan menyiapkan sesuatu untuk melihat apakah kita bisa mendapatkan kebenaran dari Ni Tian. Qiu Heng mengangguk setuju. Baiklah kalau begitu, kemunculan tiba-tiba dari zona gangguan luar angkasa yang tidak diketahui sangat penting, yang mungkin bisa mengubah nasib sekte prajurit Qi. Karena alasan ini, setelah mendengar tentang anomali di klan Ni, mereka bergegas dari Sekte Harta Karun Spiritual ke lokasi ini, berharap mendapatkan bagian dari keuntungan dari tangan Sekte Cloud Soaring. Setelah tidak menemukan jejak aktivitas yang tidak biasa setelah menunggu selama 3 bulan, mereka agak malu untuk melaporkan kembali kepada para pemimpin sekte. Oleh karena itu mereka lebih suka membantu Ansi melaksanakan rencana barunya. Pada saat yang sama, kembali ke klan Ni. Ni Kan dengan cemas menerobos masuk ke ruang kultivasi sedingin es milik Ni Beichuan dengan ekspresi muram di wajahnya. Rupanya, dia sama sekali tidak peduli bahwa ini sudah malam. Ayah, sesuatu yang besar telah terjadi. Apa yang salah? Ni Beichuan mengeluarkan seteguk kabut es, tampak agak kesal dengan gangguan yang tiba-tiba. Kenapa panik? Apa yang sebenarnya terjadi? Li Fan ada di sini, bukan? Dia tidak akan hanya duduk-duduk dan membiarkan hal-hal di luar kendali. Ni Kan melanjutkan. Saya baru saja mendapat kabar bahwa setelah berbulan-bulan kerja keras tanpa henti, kami akhirnya membersihkan penyumbatan dan membuka kembali tambang. Bukankah itu seharusnya menjadi kabar baik? Ni Beichuan bertanya, bingung. Garis hidup seluruh klan Ni terletak di tambang permata Flame Cloud. Setelah keruntuhan terakhir, mereka telah mengambil keuntungan dari kesempatan dan memaksa Ni Xiang untuk turun tahta. Mengatur tetua klan lain di pihak mereka untuk mengelola eksploitasi tambang. Tetua klan itu menyewa sejumlah besar pekerja dari Black Cloud City untuk membersihkan batu-batu yang jatuh di tambang. Untuk menunjukkan kemampuannya, seharusnya memakan waktu lebih lama untuk membersihkan tambang yang diblokir, tetapi dibuka kembali sebelumnya di bawah upaya tak henti-hentinya mereka. Masalahnya, rupanya tidak ada lagi permata Flame Cloud di tambang. Suara Ni Kan sedikit bergetar. Ni Beichuan melompat berdiri dan berteriak, tidak mungkin. Belum lama ini, Sekte Cloud Soaring mengirim seorang prajurit Qi, seorang ahli dalam survei mineral, untuk memeriksa tambang itu. Menurutnya, dengan kecepatan penambangan kita, seharusnya kita bisa melanjutkan penambangan selama beberapa dekade lagi. Bagaimana dia bisa salah? Ekspresi pahit, Ni Kan berkata, mereka melakukan penyelidikan menyeluruh, tetapi tidak dapat menemukan satu permata Flame Cloud lagi. Mustahil. Bagaimana itu mungkin? Ni Beichuan tampaknya benar-benar bingung.
Dia jelas tahu satu-satunya alasan klan Ni diterima dan dilindungi oleh Sekte Cloud Soaring selama bertahun-tahun adalah karena mereka selalu menambang untuk Sekte Cloud Soaring. Jika klan Ni kehilangan tambang, mereka kemungkinan besar akan ditinggalkan oleh Sekte Cloud Soaring, dan dengan demikian kehilangan perlindungan mereka. Akan sangat sulit bagi sebuah klan untuk mempertahankan pijakannya di Black Cloud City tanpa seseorang untuk diandalkan. Pada saat itu, Klan An dan Klan Yun akan dapat memperlakukan klan Ni tanpa ragu sedikit pun. Ni Beichuan panik. Kunci berita ini untuk sementara. Saya perlu mengunjungi tambang secara pribadi untuk memastikan apakah itu benar atau tidak. Keesokan harinya, setelah menyadari bahwa dia menunggu dengan sia-sia, Li Fan memutuskan untuk pergi. Dia tidak berbicara dengan Ni Beichuan sebelum dia pergi. Tetapi dia pergi ke pavilion kecil berlantai 5 milik Ni Donghai. Setelah tiba, dia juga menyuruh Ni Donghai memanggil Ni Tian ke lantai pertama. Segera setelah itu, Ni Tian turun dari lantai 3 dan memberi hormat kepada Li Fan. Salam. Tuan Li. Li Fan tampak sedikit tidak senang, namun dia berkata, tidak perlu terlalu sopan. Panggil aku Paman Li mulai sekarang. Sejak mengetahui dari tuannya Jiang Zisu bahwa Ni Tian telah berani memberikan kebohongan besar kepada tuannya, dia selalu menganggapnya sebagai kecil yang penuh dengan trik keji. Oleh karena itu, melihat Ni Tian lagi, dia tidak bisa menahan sedikit dendam padanya. Dia secara alami memasang wajah panjang. Baiklah, jawab Ni Tian dengan patuh. Paman Li. Li Fan tidak melirik Ni Donghai. Dia menatap Ni Tian dan berkata, sudah 3 bulan. Masih belum ada kegiatan yang tidak biasa atau khusus. Saya tidak bisa tinggal di klan Ni secara permanen, jadi saya akan kembali ke Sekte Cloud Soaring hari ini. Anda ditarik ke dalam celah ruang itu, sehingga beberapa tingkat kepanikan dan kebingungan tidak dapat dihindari. Mungkin beberapa hal menyelinap ke pikiranmu karena ketakutan yang berlebihan. Setelah berhenti sejenak, dia melanjutkan. Jika Anda pernah mengingat sesuatu, Anda selalu dapat datang ke Sekte Cloud Soaring dan memberi tahu saya. Saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan, jawab Ni Tian dengan suara rendah. Betulkah? Iya, benar-benar. Mulut Li Fan berkedut. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Baiklah kalau begitu, saya tidak akan membebani Anda dengan lebih banyak pertanyaan hari ini. Jika Anda memikirkan sesuatu di masa depan, ingatlah untuk datang menemukan saya di Sekte Cloud Soaring. Jika kamu mengingat sesuatu yang ternyata membantu Sekte Cloud Soaring, itu akan dianggap sebagai tindakan jasa berjasa di pihakmu. Anda tahu bahwa kami selalu bermurah hati terhadap mereka yang memberikan kontribusi besar. Dengan kontribusi yang begitu signifikan, Anda tidak perlu menunggu sampai Anda berusia 15 tahun atau sampai Anda mencapai tingkat ke-9 Ki Refining. Kamu akan langsung diterima oleh Sekte Cloud Soaring dan menjadi murid sejati. Setelah kata-kata ini, mata Ni Donghai tiba-tiba menyala. Hati Ni Tian juga diam-diam terguncang. Menjadi murid Sekte Cloud Soaring selalu menjadi tujuan akhir bagi generasi muda klan Ni, dan Ni Tian tidak terkecuali. Pernyataan Li Fan membuatnya mengerti bahwa semua yang disebut aturan sepenuhnya tunduk pada interpretasi pembuat aturan. Selama beberapa dekade, mencapai tingkat ke-9 Ki Refining pada usia 15 tahun telah menjadi syarat bagi Sekte Cloud Soaring untuk menerima anak-anak dari klan Ni sebagai murid mereka. Anggota klan Ni tidak pernah berani berpikir untuk melanggar aturan. Namun, sebagai pembuat aturan, Sekte Cloud Soaring dapat mengubah aturan yang telah ada selama beberapa dekade dan segera menjadikannya murid Sekte Cloud Soaring, semua hanya dengan beberapa kata. Sejujurnya, hasutan seperti itu sangat menarik baginya. Melihat Ni Donghai dan Ni Tian tergoda, Li Fan terkekeh dan menambahkan, tidak hanya itu. Jika kontribusi Anda cukup besar, saya dapat meyakinkan Anda bahwa kakek Anda akan menjadi kepala klan Ni lagi. Bahkan luka kakekmu tidak sepenuhnya bisa disembuhkan. Karena Anda, kakek Anda dapat memperoleh kembali harapan untuk membuat terobosan dalam kultivasinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Ni Donghai yang kurus bergetar sebentar. Dan matanya berkilauan dengan cahaya harapan.